sepanjang masa jiwaku merindu kan keagungan kasih-Mu sepanjang masa jiwaku merindu keagungan kasih-Mu ilahi, kan keagungan kasih ilahi, kan keagungan kasih ilahi. Yang merasakan kasih Allah, lambaikan tangan bagi Yesus. Yang merasakan kasih Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya. Terimalah kasih Allah yang baru siang hari ini. Saya rindu kita membuka Kejadian pasalnya yang ke-22. Haleluya. Kejadian pasalnya yang ke-22. Mari kita sama-sama berdiri menikmati, membaca ayat-ayat yang pertama dari firman Allah pada hari ini. Tema firman Allah pada hari ini adalah Yehova Jireh. Haleluya. Mari Kejadian pasal 22 ayat 14, orang baca rame-rame. Dalam hitungan ketiga kita baca 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan, luar biasa. Yehova Jireh, luar biasa. Allah menyediakan. Katakan Allah menyediakan. Lebih keras lagi katakan Allah menyediakan. Bilang bahasa aslinya Yehova Jireh. Lebih keras lagi Yehova Jireh. Yes, kalau orang Israel harus memperkatakan perkataan tentang Allah. Yehova Jireh, Yehova Rafa, Allah menyembuhkan. Ya, mereka percaya sekali kepada nama Allah yang luar biasa itu. Karena nama Allah itu buat mereka sangat dihargai. Dan mereka sangat betul-betul menjiwai bahwa setiap ketika mereka berkata tentang Allah, maka di situ bukannya sekedar perkataan, tapi itu menghasilkan mujizat demi mujizat, menghasilkan jawaban demi jawaban, menghasilkan pertolongan demi pertolongan. Dan itulah makanya nama-nama Allah dari orang Israel, saudara-saudara, itu luar biasa. Mereka menamakan setiap perkara yang dibuat oleh Allah, ya, dengan menamakan pribadi Allah dengan nama-nama karena sesuai dengan perbuatan Tuhan. Hari ini, saat ini kita bicara dengan satu perbuatan Allah yang besar bagi orang Israel dan tentu buat orang semua. Bagaimana Allah menyediakan, haleluya. Allah menyediakan. Sedikit tentang latar belakang tentang Yehova Jireh ini, bagaimana kita baca ayat-ayat ini cerita tentang Abraham diuji imannya. Ini bukannya bicara tentang Yehova Jireh, tetapi di sini juga berbicara tentang bagaimana Allah menamakan Abraham sebagai bapa orang beriman. Kenapa? Kalau kita lihat sedikit cerita ini, bagaimana Abraham disuruh oleh Tuhan untuk apa? Mengorbankan anaknya. Mengorbankan anaknya Ishak. Siapa Ishak? Anak yang dinanti-nantikan Abraham. Anak dari siapa? Anak dari seorang yang bisa dikatakan sudah tertutup rahim. Tapi luar biasa cerita Alkitab menceritakan bagaimana Allah mengirimkan berkat bagi mereka, dan Tuhan, kita melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Manakala ketika Abraham disuruh mengorbankan Ishak, saudara-saudara, tidak ada perlawanan di sini.
Tidak ada perlawanan. Tidak ada yang bilang, Abraham bilang, Tuhan ini nyak mengerti, Allah engkau nyak mengerti, Ren. Kita pe anak ini kita ada tunggu-tunggu. Marke apa Ren? Aduh. Ditunggu-tunggu Tuhan semua sudah persembahkan. Saudara, ayat yang ketiga dari Kejadian pasal 22 berkata, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, saudaraku. Saya ingin tanya, apa Alkitab saya beda dengan Alkitab Bapak Ibu? Apa di situ ada pembicaraan antara Allah dan Abraham? Apakah di situ ada perlawanan dari Abraham kepada Allah? Apakah di situ ada perbincangan tawar-menawar? Apakah di situ ada perbincangan saudara-saudara di kepala lupa. Transaksi, saudara-saudara, ada transaksi apa di situ? Mungkin Allah meminta Ishak dipersembahkan, kemudian Abraham bilang, kalau dia orang kawan-kawan, dia bilang, berapa Tuhan mau bayar? Ya kan? Kalau orang kawan-kawan dia semua tanya, Tuhan, boleh, enggak masalah. Enggak masalah Tuhan minta Ishak, enggak masalah. Berapa dulu DP harga? Minta. Ya. Semua harus ada nilainya. Tapi ternyata kita orang baca sini tidak ada transaksi di situ. Tidak ada permintaan sejumlah uang diminta oleh diminta oleh Abraham kepada Allah. Berapa Allah mau bayar Ishak untuk dipersembahkan? Saudara-saudara, tapi Alkitab jelas sekali berkata bahwa pagi-pagi hari besoknya bangunlah Abraham, pasang pelana keledai, panggil 2 bujang, anaknya itu ikut, dan mereka bawa kayu korban bakaran. Berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Katakan amin, saudara. Ini tindakan yang luar biasa dari Abraham. Dia tidak tawar-menawar dengan Allah, tapi dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Jemaatku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum Allah menyediakan yang terbaik buat kita, perhatikan baik-baik, Allah menanti ketaatan kita kepada Dia, saudara. Haleluya. Sebelum Allah menyediakan semua apa yang kau perlukan, harus ada nilai yang utama dulu yang harus orang buat kepada Yesus. Apakah itu? Ketaatan kita kepada janji-janji firman Tuhan. Haleluya. Katakan, ya Tuhan, aku percaya kepada janji firman-Mu. Mari sama-sama, 1, 2, 3. Ya Tuhan, aku percaya kepada janji firman-Mu. 1, 2, 1 kali lagi. Ya Tuhan, aku percaya kepada setiap janji firman Tuhan. 3 kali katakan amin. Amin, amin, amin. Maka bersiaplah untuk menerima Jehovah Jireh buat kita semua. Kita langsung ke ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Betapa ketaatan Abraham membawa Ishak. Ketika dia taruh di atas korban, di atas mezbah itu, ditaruhlah Ishak di atas mezbah itu. Saudaraku, saya tidak mau bicara dulu yang lain, karena banyak hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini. Tapi betapa luar biasanya, bagaimana Abraham tidak banyak berpikir, saudara-saudara. Dia taruh anaknya Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah. Dia tidak pernah berpikir. Yang ada hanya, maksud saya, yang hanya adalah pikirannya adalah taat kepada firman. Walaupun anak ini harus dipersembahkan, tapi dia mau taat. Saudara-saudara, betapa luar biasanya iman Abraham. Dan apa yang terjadi ketika dia mau mempersembahkan Ishak. Ayatnya yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Uish, di belakang. Oh, haleluya, pemain musik ya. Dia menoleh dan di belakangnya, kata firman Allah, melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya.
Disinilah nilai yang Allah mau berikan kepada Abraham. Betapa Abraham tidak ada pertanyaan apapun, betapa polosnya dia dengan imannya, betapa polosnya dia dengan ketaatannya. Dia tidak pernah berpikir yang hanya dalam pikirannya adalah aku mau menyenangkan Tuhan, aku mau ikut perintahnya. Dan ternyata luar biasa. Tuhan tidak sampai hati, saudara-saudara. Tuhan tidak sampai hati melihat kalau anak perjanjian ini dipersembahkan kepada dia. Walaupun saya tahu Allah juga tidak segan-segan, tentu bisa menerima dia walaupun memang menakutkan, bahkan mengerikan. Kalau ada seorang bapak bisa mempersembahkan anak, maaf dalam bicara membunuh anak untuk dipersembahkan, itu memang mengerikan. Zaman sekarang kalau hal seperti ini mengerikan, saudara-saudara. Ya, dia bisa jadi viral, bisa jadi trending topik. Bahkan berapa banyak orang yang jutaan bahkan ratusan juta orang akan membuli Abraham. Ini orang tua, maaf bicara, orang tua gila barangkali. Masa mau mempersembahkan anaknya? Orang tua otak di mana? Betul saudara, menakutkan sebenarnya, mengerikan. Tapi ternyata Abraham, saya mau kasih tahu kepada jemaat, walaupun tidak di Alkitab, tapi saya berpikir seperti ini, seperti saya coba menyelami perasaan Abraham dan pikiran Abraham. Saudara tahu, saya cuma berpikir begini, walaupun Abraham dalam perjalanan menuju ke bukit untuk mempersembahkan Ishak, tapi barangkali saya coba punya analisa di hati dan pikiran Abraham, dia berpikir begini, Tuhan, ini menakutkan Tuhan, tapi karena aku taat, aku mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, ini menakutkan, sangat menakutkan hati dan pikiran saya. Mempersembahkan kita pe anak sendiri Tuhan. Oh weta. Kalau ibu-ibu zaman sekarang, oh darah Tuhan. Ya. Mau persembahkan ini anak, darah Yesus. Oh. Tapi ketika dia berkata seperti itu, dia terbit pikirannya seperti itu. Tapi Tuhan, saya tahu Engkau Allah yang maha mengasihi aku. Saya tahu Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan aku. Saya tahu Tuhan, hati-Mu adalah hati seorang bapa kepada anak. Saya tahu Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan aku. Saya tahu Tuhan. Tapi dia tidak mau kasih dengar keras-keras. Hanya ada dalam hati dan pikirannya. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan biarkan dia. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dan benar saudara, terjadilah ayat yang ke-13. Ketika dia mau mempersembahkan Ishak. Dalam hati, ini saya bicara dalam hati. Kalau film orang Indonesia, toh sinetron Indonesia begitu toh. Dia bicara, badiam, mari dia bicara-bicara. Oh awas ngana begitu toh. Itu sinetron Indonesia. Kira-kira seperti itu. Jadi waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak, seperti sinetron Indonesia, dalam hatinya, Tuhan, nyana mungkin Tuhan mau kasih biar pakai dia. Oh Tuhan, nyana mungkin Tuhan mau kasih biar. Dia pelan-pelan tuh. Tuhan nyana mungkin, nyana mau kan Tuhan mau kasih biar pakai kita. Nyana mungkin Tuhan. Betul saudara. Haleluya. Dia menoleh ke belakang, ada itu domba atau kambing ya? Berbunyi kemarin, ada domba di belakang, luar biasa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bicara hal yang substansi pagi hari ini. Hari-hari ini kita juga sedang menghadapi banyak perkara. Dan tidak terkecuali kita semua anak-anak Tuhan. Posisi kita seperti Abraham, saudaraku. Posisi kita seperti Abraham. Kita juga harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup dan kudus berkenan kepada Tuhan. Kita juga tetap harus membawa persembahan korban-korban hidup kita kepada Yesus. Di masa yang sukar ini, kita juga harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya harus sampaikan kepada jemaat. Saya tertarik melihat ada beberapa teman saya di tengah-tengah situasi seperti ini, toh saya melihat mereka tetap membangun, saudara. Mereka membangun terus gereja, mereka membangun pastori, mereka tetap membangun. Saya pikir luar biasa ini orang-orang. Di situasi seperti ini kok tetap membangun rumah Tuhan, membangun rumah, luar biasa.
Kita nggak telepon pada orang, mar kita lihat-lihat, hampir kok kita mau telepon, ini nggak pikir, lagi sulit begini, kita malu mau telepon, saudara. Nanti dia bilang, dok, tuh pendamping Galilea rek, begitu ya, masa rek yang mau bertanya begitu, oh saya nggak telepon, saudara. Cuma ada di hati dan pikiran saya, walaupun hari ini saya harus sampaikan. Saya pikir-pikir, Tuhan, apa mereka nggak tahu sekarang sedang masa sukar? Saudara-saudara, saya mau katakan oleh iman pada pagi hari ini, memang kita sedang berhadapan dengan masa yang sukar. Tapi di masa seperti ini juga percayalah, Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib. Seperti kepada Abraham, demikian juga Dia sedang minta itu kepada kita semua. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya, katakan amin, saudara. Barangkali hari-hari ini Tuhan sedang meminta hidup kita. Apakah engkau sedang mengalami kesukaran dan engkau sedang mengalami tekanan? Tapi Tuhan tetap minta kita datang kepada Yesus. Kita tidak boleh melupakan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Roma 12 sekali jelas sekali berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang percaya, katakan amin, saudara. Haleluya. Bawalah hidup kita untuk tetap berdoa. Bawalah hidup kita untuk tetap menyembah. Bahkan bawalah hidup kita untuk tetap mempersembahkan korban-korban yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Kenapa? Karena ayat 14 pasti menjamin kita bahwa Allah Yehova Jireh akan menyediakan segala yang engkau perlukan. Yang percaya, tepuk tangan bagi Tuhan. Sambil engkau bertepuk tangan, Allah sedang menyediakan segala keperluanmu. Allah sedang menyediakan semua kebutuhanmu, asal engkau taat kepada Dia. Haleluya, haleluya. Dalam perjanjian baru Rasul Paulus memperkuat kebenaran tentang Yehova Jireh. Ayat yang sudah sangat terkenal. Mari kita buka Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Firman Allah berkata, Filipi pasal 4 ayat ke-19. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Yesus, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jemaatku yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah kepada Yesus dan lebih lagi hari-hari ini. Lebih lagi. Bahwa Dia akan menjadi Yehova Jireh, menyediakan, memenuhi. Hari-hari ini betul-betul Allah menyediakan. Dan itu janji Tuhan kepada kita. Senang melihat jemaat Tuhan yang beriman dengan luar biasa. Untuk tetap mencari Tuhan di masa yang sukar ini, luar biasa. Dengan tanpa paksaan tentu saja, dengan kerinduan, dengan hati yang tulus. Saudaraku yang saya kasih, saya percaya, karena memang hari-hari ini Tuhan juga mau rindu supaya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia dalam ketaatanmu, maka firman Allah berkata, aku akan memenuhi, haleluya, aku akan memenuhi segala keperluanmu. Glory bagi nama Yesus. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita, saudara. Kalau saudara mau menguji Tuhan hari-hari ini, kalau saudara menguji Tuhan, kok menguji Tuhan? Ya, kalau kau mau menguji Tuhan, justru di saat-saat seperti ini kesempatan yang besar kita menguji Tuhan. Apa itu menguji Tuhan? Ujilah aku, kata firman Allah. Ujilah aku, kalau aku tidak akan menolong engkau. Caranya seperti apa? Ketika engkau memberikan dirimu bagi Yesus, mempersembahkan korban yang terbaik bagi Yesus, maka itu sama dengan karena stay at home, tinggal di rumah, semua dimakan yang ada di rumah, saudara. Baik yang masak dan yang mentah pun disikat, saudara. Bagejo, pergi di belakang rumah dapat lihat ada pisang, haleluya, pisang goreng sore-sore, upload. Ini saja untuk ini sore, haleluya. Foto ke sana pisang goreng, mari kita cuma mau bilang, yang penting pisang milik sendiri, saudara-saudara ya. Jangan upload kamari, ini Jofor ini sore, mari orang lempe pisang, saudara. Tuhan, jangan ya. Foto pepaya, gohu siang-siang, cocok dengan cuaca. Cek per cek, ada orang baterai sebelah. Tapi pepaya mana? Saudara, darah Tuhan. Ternyata orang lempe pepaya, saudara. Yang ada di sini ya, saudara ya. Mungkin di sana, sini masih ada. Haleluya. Tapi saya berdoa tidak ada di jemaat.
semua milik kepunyaan sendiri. Kalaupun milik kepunyaan orang lain, babilang, saudara, babilang supaya makan sama-sama. Oh, luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, artinya kami rindu mendengar, kalaupun jemaat ada yang merasa kekurangan di hari-hari ini, saudara, tidak salah kalau saudara sampaikan. Tapi saya mau katakan, saya percaya Tuhan tolong kita semua. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya percaya hari-hari ini kesempatan yang besar Tuhan menyediakan itu semua buat kita. Haleluya. Bahkan ada kebutuhan-kebutuhan bukan hanya soal makan dan minum. Kebutuhan-kebutuhan ekstra, saudara-saudara, bisa kita perlukan. Saya percaya bank sorga tidak tertutup hari-hari ini. Sedangkan bank dunia masih buka, saudara. Apalagi bank sorga tetap terbuka untuk mencurahkan berkat-berkatnya buat kita. Mencurahkan kekayaannya, kata firman Allah, menurut kekayaan. Oh, luar biasa. Haleluya. Orang juga masih tetap berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Ya, ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Oh, orang berdoa supaya pemerintah kita punya penyimpanan keuangan negara masih cukup kuat untuk mensuplai bangsa ini, mensuplai masyarakat, saudara. Kita berdoa untuk Indonesia, untuk kekayaan Indonesia, ya, supaya bisa mampu tidak mengalami resesi ekonomi. Kenapa? Karena kita juga tetap berdoa untuk pemerintah, presiden, bangsa dan negara ini supaya keuangan negara tetap ada, tidak kolaps atau jatuh miskin, jadi bangkrut, tidak. Kenapa? Karena ada doa-doa yang selalu naik kepada Tuhan. Doa kita itu sangat menolong. Memang kemarin ada yang mengkoreksi sebenarnya. Ada seorang pakar mengkoreksi sebenarnya kita tidak boleh punya jargon bersatu melawan corona. Bersatu melawan corona. Ya mungkin ini aja sedikit, siapa tahu ada pemerintah kita bisa dengar. Karena corona itu tidak bisa dilawan kalau itu seizin Tuhan, saudara. Kalau itu seizin Tuhan, corona tidak bisa dilawan. Jadi sebenarnya tidak boleh dilawan. Tapi pendapatnya bagus buat saya. Saya senang bahwa sebenarnya kita tidak boleh melawan corona. Yang harus kita lakukan adalah minta ampun kepada Tuhan. Haleluya. Minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan, karena Tuhan yang izinkan ini semua, torang bukan langsung lawan tuh corona, torang cari kepada yang punya semua segala sesuatu, yaitu Allah kita Yesus Kristus. Caranya apa? Senangkan hatinya, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah bangsa kami. Tuhan, kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan supaya hatinya senang. Corona dia bebaskan kita. Tapi kalau kita yang mau langsung lawan corona, enggak ada, saudara. Saya percaya itu. Nggak ada kekuatan manusia yang akan bisa lawan. Kalau itu seizin Tuhan, tidak ada yang bisa lawan. Dia akan ada terus, tidak ada yang bisa lawan. Haleluya. Makanya saya dengar kemarin Presiden sudah katakan, biasakanlah nanti hidup berdampingan dengan corona. Biasakan, karena memang barangkali ke depan akan terjadi seperti itu. Kita akan membiasakan diri. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa lawan dia. Yang kita bisa lakukan adalah, Tuhan, kami mau menyembah kepada Engkau. Kami hanya mau taat kepada Tuhan. Kami hanya mau memuliakan nama Tuhan. Ampunilah bangsa kami. Ampunilah kami umat manusia yang sudah berdosa kepada Tuhan. Dan kami tahu hidup kami hanya persembahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menolong kita. Dia akan singkirkan semua yang menyakitkan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Mari pagi hari ini pulanglah dengan jawaban dari Tuhan bahwa Allah menyediakan segala apa yang kau perlukan. Haleluya. Allah menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Dia akan memenuhi kita di masa yang sukar ini. Yehova Jireh tetap ada buat kita hari ini dan kapanpun, situasi apapun, asal kita taat kepada Dia, maka Tuhan menyediakan yang terbaik buat saya dan saudara. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Oh, glory bagi nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya.